Bab 1464, Hadiah Busur. Penerjemah, Lege, Saudara Yan. Khawatir, Su Zimo tiba di samping Yan Beichen dalam sekejap dan mengeluarkan beberapa ramuan dari tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulut Yan Beichen dengan paksa. Pendongeng mengetuk jarinya dengan lembut dan cahaya surgawi memasuki tubuh Yan Beichen. Cedera Yan Beichen stabil dengan cepat. Dia baik-baik saja, hanya terluka parah. Sekarang setelah dia membalas dendam, ketegangan di pikirannya dilepaskan dan dengan demikian dia untuk sementara tersingkir. Pendongeng berkata, mengingat garis keturunannya, dia hanya perlu memulihkan diri selama beberapa hari dan sebagian besar akan pulih. Kecuali dia bunuh diri, sulit bagi penerus kebencian Kaisar Qin untuk mati. Petik 2. Lukanya bukan eksternal, tapi internal. Kata si pendongeng penuh arti. Su Zimo mengerti. Cedera sejati Yan Beichen ada di hatinya. Awalnya, dia merasa sangat bersalah dan menyesal. Hidup dalam kesakitan setiap hari, satu-satunya hal yang mendukungnya untuk bertahan adalah balas dendam. Sekarang Yan Beichen telah membalas dendam dan kehilangan obsesinya, ada kemungkinan besar dia akan bunuh diri seperti Qin Emperor Hatred. Sebentar lagi, tinggal di Istana Enigma selama beberapa hari bersamanya. Pendongeng berkata, Anda dapat mencoba dan berbicara dengan akal sehat padanya ketika dia bangun. Terima kasih, Senior. Su Zimo mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Hari ini, Yan Beichen menyerbu ke Istana Enigma dan bahkan membunuh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma. Namun, alih-alih menyalahkan Yan Beichen, pendongeng menahannya. Sikap dan kemurahan hatinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan para pembudidaya Istana Enigma lainnya. Leluhur setengah bela diri King Ze mengerutkan kening dan maju selangkah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Patriark King Cheng memelototinya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Leluhur setengah bela diri King Ze terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Su Zimo mendukung Yan Beichen terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Ming Zhen untuk diurus. Dia kemudian datang ke hadapan pendongeng dan membungkuk dalam-dalam. Saya kasar hari ini dan menerobos masuk ke Istana Enigma, melawan semua pembudidaya di sini. Tolong maafkan saya, Senior. Petik 2. Tidak banyak. Ada alasan untuk itu jadi kamu tidak bisa disalahkan. Pendongeng tidak punya niat untuk menyalahkannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, selanjutnya, kamu sudah sangat terkendali dibandingkan dengan pertempuran di surga dan lembah bumi. Sebenarnya, tidak banyak orang yang benar-benar mati sampai titik pertempuran ini. Bahkan untuk beberapa leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma yang terluka parah, hanya tubuh fisik mereka yang hancur, roh esensi mereka berhasil melarikan diri. Mengingat kemampuan Su Zimo, akan sangat mudah baginya untuk membunuh roh esensi mereka. Meskipun pendongeng tidak hadir, dia tampaknya telah melihat semuanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika Su Zimo benar-benar memulai pembantaian, akan ada sungai darah di depan Istana Enigma. Su Zimo menyerahkan Dharmic Breaking Bow. Ini adalah harta karun Istana Enigma. Karena masalah hari ini telah diselesaikan, saya akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Petik 2. Pendongeng meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, karena kamu mengambil busur ini, ambillah. Su Zimo membeku sesaat. Busur Dharma ini adalah salah satu harta karun unik dan kekuatannya yang menakutkan telah terungkap sebelumnya. Di tangannya, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Pendongeng telah memberinya harta yang begitu besar dengan santai. Bagaimana bisa? Akhirnya, leluhur setengah bela diri King Ze tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, busur pemecah Dharma ini adalah harta karun unik kuno dan salah satu harta karun besar Istana Enigma. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada orang luar dengan santai? Petik 2. Kamu masih punya pipi untuk mengatakan itu. Pendongeng itu mencibir, karena kamu bahkan tidak bisa melindungi busur pemecah Dharma dan membiarkan seseorang merebutnya, itu membuktikan bahwa busur itu tidak ada di tanganmu. Anda mungkin juga memberikannya kepada orang lain. Petik 2. Bahkan jika itu diberikan kepada orang lain, itu tidak bisa menjadi desolate marsial. Wajah leluhur setengah bela diri King Ze memerah saat dia berargumen, bela diri desolate baru saja membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari istana kita dan melukai beberapa ahli leluhur setengah bela diri. Jika kita memberinya busur pemecah Dharma, bukankah para pembudidaya istana akan berkecil hati? Petik 2. Kecewa. Pendongeng itu mencibir sekali lagi, apa yang lebih menyedihkan daripada memiliki tuan istana yang tidak mampu yang tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Leluhur setengah bela diri King Ze bergidik. Tatapan pendongeng mendarat di leluhur setengah bela diri King Ze dan yang lainnya saat dia berkata dengan dingin, kalian benar-benar menjanjikan.
Hasil dari sekelompok yang Anda diskusikan adalah bergabung dengan ras primordial. Itu sama saja dengan meminta kulit harimau. Tabu primordial adalah alasan bagi kalian untuk bergabung dengan ras primordial. Kalian benar-benar lupa tentang akarmu. Sial, nada pendongeng itu sangat tegas dan tatapannya akhirnya mendarat di leluhur setengah bela diri King Ze. King Ze, kamu tidak berguna dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, memutarbalikkan fakta. Mulai hari ini, Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai penguasa istana dan merenungkan kesalahan Anda sendiri. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh keluar dari pengasingan. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa posisi Tuan Istana dari Enigma Istana Leluhur setengah bela diri King Ze akan dihapus karena pertempuran ini. Hukuman itu sangat berat. Bukankah hukuman ini sedikit berlebihan? Patriark King Cheng sedikit mengernyit dan berbisik. Bagaimana kita bisa menyalahkan ini pada rekan Daois King Ze? Leluhur setengah bela diri Qian Tian menonjol dan menatap pendongeng. Meskipun kamu adalah pendongeng generasi ini dari Istana Enigma dan memiliki status yang luar biasa, kamu tidak bisa begitu tidak masuk akal, kan? Hati Suzimo bergetar. Dari nada leluhur setengah bela diri Qian Tian, sepertinya status sebagai pendongeng jauh dari sederhana. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove mengangguk juga. Desolate Martial dan yang lainnya menyerang sekte kami hari ini dan menuntut salah satu dari kami. Kami tidak punya pilihan selain bertarung. Tidak peduli apa, untuk masalah hari ini, Desolate Martial dan yang lainnya adalah orang-orang yang kasar terlebih dahulu. Petik 2. Fufu. Pendongeng itu mencibir, saya telah bermain-main dengan dunia fana dan sudah lama tidak kembali ke istana. Saya harus berterima kasih kepada Desolate Martial kali ini. Jika bukan karena kejenakaan mereka, saya tidak akan tahu bahwa Istana Enigma akan menjadi seperti ini. Istana Enigma benar-benar tempat yang beraneka ragam saat ini. Segala macam pembuat onar telah muncul untuk pertempuran ini. Ada niat membunuh yang dingin dalam nada pendongeng. Leluhur setengah bela diri Qian Tian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove merasa bersalah dan tatapan mereka berkedip. Mereka tidak lagi berdebat dan tetap diam. Bukan itu saja, ekspresi pendongeng itu dingin dan dia tidak lagi memiliki sikap nakal dari sebelumnya saat dia berkata perlahan, gadis itu adalah penerus master pendiri Linglong. Bahkan aku tidak akan menyakitinya. Namun, kalian mencoba membunuhnya. Leluhur setengah bela diri King Ze, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Memang, mereka salah dalam hal ini. Setelah mendapatkan warisan peri Linglong, status Iblis Ji bahkan lebih mulia dari penguasa istana-istana Enigma, tak seorang pun dari istana Enigma yang bisa menyakitinya. Serangan mereka setara dengan rasa tidak hormat terbesar kepada master pendiri Linglong. Iblis Ji memiliki bola kemarahan yang terpendam di hatinya. Sekarang dia mendengar kata-kata pendongeng, kemarahannya menghilang seketika karena dia tidak bisa menahan tawa. Membungkuk ke pendongeng, dia berkata, "Senior, terima kasih telah membantu saya melampiaskan kemarahan saya." "Tidak apa," si pendongeng mengibaskannya. "Senior, aku baik-baik saja. Mari kita lupakan masalah hari ini." Demones Ji juga tidak ingin menabur dendam dengan sebagian besar ahli istana Enigma karena masalah sekecil itu. "Jangan khawatir," pendongeng itu menggelengkan kepalanya. "Masalah hari ini belum berakhir." Tatapan pendongeng tua mendarat di leluhur setengah bela diri Qian Tian dan merpati surgawi leluhur setengah bela diri saat dia bertanya dengan dingin, "Kapan kalian mempelajari Sutra Fin Pemurnian Darah?" "Ya." Bab 1465, menentukan untuk membunuh. Ekspresi leluhur setengah bela diri Qian Tian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove berubah drastis. Ekspresi leluhur setengah bela diri King Ze, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya juga sedikit berubah. Mereka semua berbalik untuk melihat dua leluhur setengah bela diri dengan tak percaya. Ekspresi dari dua leluhur setengah bela diri, Qian Tian dan Divine Turtle Dove, sangat mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Di depan pendongeng, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbohong. "Kami memang mengolah teknik iblis ini, tapi itu tidak seberapa, kan?" Leluhur setengah bela diri Qian Tian memaksakan senyum dan menjelaskan, "Istana Enigma mencakup spektrum pengetahuan yang luas dan kami tidak termasuk dalam sekte abadi, Buddhis, atau iblis. Tidak ada kekurangan teknik kultivasi dari sekte iblis di sekte kami juga." Petik 2. Teknik iblis lainnya tidak banyak, tetapi apakah kalian tidak tahu teknik kultivasi seperti apa Sutra Fin Penyempurnaan Darah itu? Tatapan pendongeng itu tajam ketika dia berkata dengan dingin, "Apakah kalian tidak tahu berapa banyak bencana yang disebabkan oleh iblis di daratan Tianhuang 40.000 tahun yang lalu?
Begitu kamu dinodai oleh teknik iblis ini, kamu akan tenggelam ke dalamnya. Mengingat sifatmu, bisakah kamu mengendalikannya? Petik 2. Di bawah tekanan pendongeng, leluhur setengah bela diri Qiantian dan merpati surgawi leluhur setengah bela diri sudah basah oleh keringat dingin dan tidak berani mengatakan apa-apa. Berbicara, siapa yang memberikan teknik iblis ini kepada kalian? Petik 2. Si pendongeng bertanya perlahan. Rahasia surgawi. Rahasia surgawi adalah satu-satunya. Petik 2. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove tidak bisa menahannya dan menjadi yang pertama berbicara. Kami telah hidup selama lebih dari 15.000 tahun dan mulai memasuki tahun-tahun terakhir kami. Namun, kami belum bisa maju ke alam Mahayana untuk waktu yang lama. Rahasia surgawi adalah orang yang datang mencari kita. Dia memberitahu kami bahwa ada teknik kultivasi yang dapat membantu kami maju ke alam Mahayana. Kami hanya mengolahnya untuk menjadi leluhur Mahayana dan memperkuat kekuatan sekte kami. Tidak heran, ekspresi kesadaran melintas di mata Lin Xuanji. Dalam 2 tahun terakhir, selama rahasia surgawi membuat keputusan, 2 leluhur setengah bela diri, Qiantian dan Divine Turtle Dove, akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Bahkan ketika mereka bergabung dengan ras primordial untuk memenjarakan Lin Xuanji, kedua leluhur setengah bela diri ini adalah yang pertama berdiri di sisi rahasia surgawi. Namun, meskipun sumber bagaimana keduanya mempelajari teknik kultivasi iblis mereka ditemukan, mereka tidak akan pernah tahu bagaimana rahasia surgawi mempelajarinya. Pendongeng menutup matanya lama sebelum membukanya perlahan. Dia melihat 2 leluhur setengah bela diri, Qiantian dan Divine Turtle Dove, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua telah melakukan kesalahan besar dalam mengolah teknik iblis ini. Karena Anda bertahun-tahun di Istana Enigma, saya bisa mengampuni Anda sekali ini. Namun, Anda akan mengembalikan semua yang telah Anda pelajari dalam hidup ini ke Istana Enigma hari ini. Mulai sekarang, Anda bisa menjadi manusia dan berhenti berkultivasi. Petik 2. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove terkejut. Untuk menjadi manusia, pendongeng bermaksud bahwa dia akan melumpuhkan kultivasi mereka. Keduanya menundukkan kepala sedikit dan kilatan darah aneh melintas di kedalaman mata mereka. Tiba-tiba, kabut darah raksasa meledak dari mereka berdua dan mereka berubah menjadi 2 lampu darah yang melarikan diri ke 2 arah yang berbeda. Kecepatan lampu darah terlalu cepat. Hampir seketika, mereka berada 500 km jauhnya. Ini adalah Blood Escape from Blood Refinement Fin Sutra. Patriark King Cheng mengerutkan kening dan mengulurkan telapak tangannya, meraih ke arah leluhur setengah bela diri Qiantian. Astaga, telapak tangannya menyapu melewati cahaya darah. Bahkan ketika seorang patriark menyerang, dia sedikit lebih lambat. Kecepatan teknik Blood Escape yang dirilis oleh Half Martial Ancestors setelah membakar garis keturunan mereka memang menakutkan. Pada saat Patriark King Cheng bereaksi, mereka berdua sudah melarikan diri ke cakrawala. Hahaha, tawa leluhur setengah bela diri Qiantian terdengar. Anjing tua pendongeng, kami telah bekerja di Istana Enigma selama bertahun-tahun. Bahkan jika kami tidak berkontribusi, kami melakukan yang terbaik. Namun, Anda ingin melumpuhkan kultivasi kami hanya dengan beberapa kata. Petik 2. Begitu kita berdua melarikan diri hari ini, dunia akan luas. Anjing tua, Anda akan menyesali ini cepat atau lambat. Hari kita menjadi leluhur akan menjadi hari kita kembali. Hahaha. Keduanya tertawa nakal. Pendongeng itu tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menarik ke arah di mana mereka berdua melarikan diri. Perasaan itu seolah-olah dia mencoba menarik 2 leluhur setengah bela diri kembali dari jarak 500 km. Kekuatan aneh menyebar. Meskipun tidak ada keributan yang memekakkan telinga, 2 sosok yang akan menghilang ke cakrawala secara bertahap menjadi lebih jelas di depan orang banyak. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove masih melepaskan Blood Escape tanpa melambat sama sekali. Namun, jarak antara mereka berdua dan pendongeng terus menyusut. Meskipun jelas ke arah yang berlawanan, semakin mereka melarikan diri, semakin dekat mereka dengan pendongeng. Set, para pembudidaya tersentak. Metode itu telah melampaui pemahaman semua orang. Apakah itu kekuatan surgawi? Su Zimo bergumam pelan. Tak lama, leluhur setengah bela diri Qiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove diseret kembali oleh pendongeng yang berjarak 500 km. Di bawah tatapan pendongeng, 2 leluhur setengah bela diri ngeri dan masih melarikan diri dengan panik. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka berikan, mereka hanya semakin dekat dengan pendongeng dan mereka kembali ke Istana Enigma tidak lama lagi. Kali ini,
Keduanya benar-benar ketakutan. Tolong, selamatkan hidup kami. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan tidak jelas dengan wajah pucat. Aku bisa menyelamatkan hidupmu lebih awal. Pendongeng menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Saat dia mengatakan itu, pendongeng tidak memberi dua leluhur bela diri kesempatan untuk menjelaskan dan mengulurkan telapak tangannya, menebas di depan mereka seperti pedang. Kepala dua leluhur setengah bela diri tampaknya telah diiris menjadi dua oleh beberapa senjata surgawi saat darah menyembur keluar dan roh esensi mereka dihancurkan di tempat. Dua leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma sudah mati. Semua pembudidaya di dunia diam. Seorang ahli leluhur setengah bela diri hampir merupakan eksistensi puncak di dunia kultivasi. Namun, di tangan si pendongeng, dua dari mereka terbunuh dengan santai seolah-olah semut sedang dihancurkan. Setiap pembudidaya Istana Enigma memandang pendongeng dengan hormat di mata mereka. Su Zimo menghela nafas secara internal. Untuk soal rahasia surgawi, pendongeng sedikit ragu-ragu dan bahkan memberi yang pertama kesempatan pada akhirnya. Ini memberi semua orang ilusi bahwa pendongeng itu baik hati. Namun, pada kenyataannya, alasan mengapa pendongeng begitu ragu-ragu adalah karena rahasia surgawi adalah muridnya. Bagaimana dia bisa memutuskan hubungan bertahun-tahun antara tuan dan murid dalam waktu singkat. Namun, kemudian, pendongeng benar-benar menunjukkan ketegasannya untuk membunuh. Dengan beberapa kata, dia menyingkirkan Palace Lord of Enigma Palace. Dia membunuh dua leluhur setengah bela diri dengan kekuatan yang menggelegar. Dia tidak ragu sama sekali. Serangannya telah mengejutkan semua orang di Istana Enigma. Kubur mereka berdua. Pendongeng melambaikannya dan menoleh ke Su Zimo dan yang lainnya. Ini semua berkat kalian bahwa Istana Enigma mampu menyingkirkan masalah besar ini hari ini. Kamu membuat hal-hal terdengar terlalu serius, senior. Su Zimo berkata dengan tergesa-gesa. Jika kamu bebas, mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari di Istana Enigma? Pendongeng berkata, pada saat yang sama, Xuanji dapat membawa kalian berkeliling. Baiklah, terima kasih, senior. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Yan Beichen tidak sadarkan diri dan bisa memulihkan diri di Istana Enigma selama beberapa hari. Pada saat yang sama, dia dapat menemukan kesempatan untuk bertanya tentang lencana pembunuh dari ras anggur darah. Bab 1466, Warisan Dao. Penerjemah, Lege. Ayo pergi, ikuti aku ke istana. Pendongeng itu mengangguk kepada Su Zimo dan yang lainnya dan berkata, aku akan pergi sekarang setelah ini selesai. Patriark Qing Cheng membungkuk sedikit kepada pendongeng dan berkata dengan hormat. Ya, kamu bisa kembali. Si pendongeng mengibaskannya. Patriark Qing Cheng mengangkat kepalanya dan melirik Su Zimo dengan sikap santai sebelum berbalik. Dia menggesekkan telapak tangannya di kehampaan dan menciptakan celah raksasa. Dalam sekejap, Patriark Qing Cheng melompat ke celah dan menghilang. Dalam sekejap mata, retakan itu sembuh secara bertahap dan kembali normal. Merobek kehampaan dengan santai, itulah kekuatan alam Mahayana. Pendongeng menjelaskan, jika seseorang dapat maju ke alam Mahayana dan menjadi seorang patriark, mereka dapat menembus kehampaan setiap saat dan melintasi 5.000 kilometer. Su Zimo mengangguk, masih memikirkan cara Patriark Qing Cheng memandangnya sebelum pergi. Ada permusuhan dalam tatapan itu. Karena Su Zimo, status leluhur setengah bela diri King Ze sebagai penguasa istana dilepaskan. Bahkan Patriark Qing Cheng diceramahi oleh pendongeng dan kehilangan martabatnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia pasti merasakan kebencian di hatinya. Su Zimo melirik si pendongeng lagi. Kembali ke ibu kota Great Zhou, dia sudah bertemu dengan orang tua ini. Namun, siapa yang mengira bahwa lelaki tua sekuler ini akan memiliki identitas dan status yang begitu kuat? Bahkan leluhur Mahayana harus sujud di hadapannya. Senior, apakah kamu seorang kaisar? Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Su Zimo mau tidak mau bertanya. Si pendongeng tersenyum. Iya, kata sederhana itu membuat hati Su Zimo dan yang lainnya berdetak kencang. Meskipun mereka punya firasat, ketika pendongeng benar-benar mengakuinya, perasaan itu benar-benar berbeda, seorang kaisar legendaris berdiri tepat di depan mereka. Iblis Ji berkedip dan bertanya, senior, apa gelarmu? Biasanya, kaisar memiliki gelar tertentu. Misalnya, kaisar manusia, kaisar pedang dan kaisar guntur. Judul saya adalah mistik. Si pendongeng berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar mistik. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya lagi, apa pentingnya menjadi seorang pendongeng?
Pendongeng adalah keberadaan khusus di Istana Enigma yang bebas dari batasan Istana Enigma. Pendongeng berkata, penciptaan keberadaan ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Murid pendiri Master Linglong adalah pendongeng generasi pertama. Dalam setiap generasi, hanya ada satu pendongeng. Tanggung jawab seorang pendongeng adalah menjelajahi dunia fana dan menyebarkan cerita kemana-mana. Su Zimo telah menyaksikan proses mendongeng pendongeng sebelumnya. Memang, dia sangat bagus dalam narasinya dan kebanyakan berbicara tentang kisah-kisah aneh tentang iblis dan setan. Sebelumnya, dia mendengar bagian pendek dari samping dan itu benar-benar menarik. Pendongeng berbicara seolah-olah semuanya benar-benar terjadi. Ketika dia mengatakannya, seolah-olah dia berada tepat di tengah-tengah segalanya dan semua orang tenggelam di dalamnya. Namun, mengingat status pendongeng yang tinggi di Istana Enigma, fakta bahwa tanggung jawab sebenarnya adalah menjelajahi dunia fana dan menyebarkan cerita benar-benar tidak dapat dipercaya. Mengapa Istana Enigma membuat keberadaan seperti itu? Demones Ji bertanya dengan bingung. Apakah kalian tahu alasan mengapa Peri Linglong mendirikan Istana Enigma? Si pendongeng tidak menjawab dan malah bertanya. Su Zimo dan yang lainnya menggelengkan kepala. Pendongeng berkata, dari orang bijak kuno, ada pepatah tentang 3 nilai abadi. Seseorang dapat menetapkan nilai mereka dalam urutan kebajikan, pencapaian dan ajaran yang berjasa. Kebajikan, pencapaian dan ajaran berjasa. Su Zimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Pendongeng tua melanjutkan, pendirian Istana Enigma adalah demi menegakkan ajaran. Dengan itu berarti bagi kita untuk mencatat sejarah, terus menciptakan pahala, mewariskan peradaban dan mewarisi Dao. Ada banyak hal yang secara bertahap akan dilupakan orang seiring berjalannya waktu. Namun, Istana Enigma tidak akan lupa dan akan merekamnya dan meneruskannya. Saya menjelajahi dunia manusia selama puluhan ribu tahun dan menceritakan era tragis umat manusia di era primordial. Saya menceritakan perang kuno dan warisan para kaisar. Semua yang terjadi adalah nyata dan direkam di Istana Enigma. Itulah budaya ras manusia kita. Su Zimo dan yang lainnya tercengang karena terkejut. Su Zimo tidak menyangka bahwa kisah-kisah yang diceritakan oleh pendongeng di seluruh dunia bukanlah fiksi, mereka semua adalah bagian nyata dari sejarah. Kurang dari itu, dia tidak menyangka bahwa pendirian Istana Enigma bukan demi memberikan seni dharma dan keterampilan rahasia, tetapi jiwa dan peradaban seluruh umat manusia. Itulah niat sebenarnya dari Peri Linglong ketika dia mendirikan Istana Enigma. Pendongeng berhenti di jalurnya dan menatap ke kejauhan, meratap, dunia telah berubah. Tidak ada ras yang akan makmur selamanya. Pendiri Master Linglong telah lama berharap bahwa kekayaan umat manusia suatu hari akan menurun juga. Petik 2. Mungkin umat manusia mungkin menghadapi bencana dan penderitaan besar. Namun, selama Enigma Palace masih ada, peradaban umat manusia akan terus berlanjut selamanya. Selama peradaban tidak dihancurkan, manusia akan bangkit sekali lagi suatu hari nanti. Suatu hari, manusia akan menyambut era kejayaan era kuno di mana banyak kaisar bangkit. Pada saat itu, baik itu Su Zimo, Demones Ji atau Ming Zhen, mereka semua melihat ke arah Istana Enigma dengan hormat. Seketika, semua orang tampaknya telah melawan arus waktu dan melihat wanita tak tertandingi dari zaman kuno yang berdiri di tanah ini. Meskipun Peri Linglong bukan seorang kaisar, dia layak mendapat pujian abadi. Sesaat kemudian, Iblis Ji bertanya lagi, Senior, bukankah itu berarti Istana Enigma mencatat banyak hal tentang daratan Tianhuang? Betul sekali. Pendongeng itu mengangguk sambil tersenyum. Senior, apa yang Anda maksud dengan warisan kaisar? Si pendongeng tersenyum. Bagi siapapun yang menganugerahkan kaisar, Istana Enigma akan membangun warisan pribadi untuknya dan menyimpan catatan legendanya. Wow, Iblis Ji berseru dan berkata dengan iri, ini benar-benar dapat dianggap meninggalkan jejak seseorang dalam sejarah. Ini adalah kehormatan besar. Di dunia kultivasi, alasan mengapa legenda kaisar tersebar luas sebagian besar karena Istana Enigma. Pada saat itu, pendongeng tiba-tiba berbalik dan menatap Su Zimo dengan antisipasi yang mendalam di matanya. Desolate Martial, Enigma Palace telah memutuskan untuk membangun warisan pribadi untukmu. Ah, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia bertanya secara naluriah, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk warisan pribadi? Mendirikan warisan untukmu tidak ada hubungannya dengan status kaisar. Itu karena kamu Desolate Martial. Anda mendirikan Dao bela diri dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Pendongeng berkata, bahkan kaisar kuno tidak membangun jasa seperti itu. Itu saja yang layak menjadi warisan pribadi untuk diturunkan melalui sejarah.
Sepanjang sejarah, Su Zimo adalah satu-satunya yang memiliki warisan pribadi meskipun dia bukan seorang kaisar. Pendongeng melanjutkan, saya tidak menyebutkan nama warisan pribadi ini karena saya tidak tahu apa pencapaian masa depan Anda. Mungkin, menjadi kaisar bahkan mungkin bukan titik akhirmu. Saya berharap bahwa saya akan memiliki keberuntungan untuk menyelesaikan warisan ini dalam hidup saya. Jika saya tidak bisa, saya harus mengandalkan pendongeng generasi berikutnya. Dengan mengatakan itu, pendongeng itu melirik Lin Xuanji di sampingnya. Bab 1467, Mengubah Nasib Ras Manusia. Penerjemah, Lege. Semua orang menoleh ke Lin Xuanji. Dilihat dari arti lelaki tua itu, ada kemungkinan besar bahwa posisi pendongeng generasi berikutnya akan diturunkan ke Lin Xuanji. Orang tua, kamu dalam kondisi yang sangat baik. Anda tidak perlu terburu-buru untuk memberitahu saya hal-hal ini. Lin Xuanji bergumam, aku masih muda sekarang dan tidak bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar. Pendongeng berkata, setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Meskipun saya bisa meramal segalanya, saya tidak bisa meramal berapa lama saya bisa hidup. Petik 2. Beberapa hal lebih baik dikatakan sebelumnya. Orang tua, hentikan. Kedengarannya tidak menyenangkan. Lin Xuanji mengerutkan kening lagi. Meskipun dia selalu nakal dan tidak sopan terhadap pendongeng, yang terakhir adalah kerabatnya di hatinya. Si pendongeng tersenyum dan mengenang. Saya telah menerima 4 murid dalam hidup saya dan mengatur kalian dalam urutan Tian, Di, Xuan, Huang 1. Rahasia surgawi adalah kakak laki-laki tertuamu. Di antara kalian berempat, rahasia surgawi adalah yang paling berbakat dan paling cepat berkultivasi. Baik itu dalam kekuatan tempur atau kecerdasan, dia jauh lebih unggul dari kalian. Petik 2. Lin Xuanji mengangguk. Kakak senior memang lebih kuat dariku. Kalian berempat memiliki kepribadian yang berbeda. Rahasia surgawi memiliki kepribadian yang tenang dan paling dewasa. Diji agak kaku dan teratur, tidak mengerti bagaimana beradaptasi. Huang Ji jujur dan baik hati. Sedangkan untukmu. Pendongeng tua memandang Lin Xuanji dan berhenti sejenak. Kepribadianmu paling mirip denganku, liar dan sinis. Biasanya, penerus yang paling cocok untuk mewarisi posisi pendongeng adalah rahasia surgawi. Sayangnya, momen pengabaian dari saya dan dia berbelok ke jalan yang salah, mengakibatkan keadaan tidak bisa kembali. Saat menyebutkan rahasia surgawi, mata pendongeng masih menunjukkan sedikit kesedihan. Tidak peduli apa, rahasia surgawi adalah murid tertuanya dan kecerdasan, kepribadian, bakat, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui Lin Xuanji dan dua lainnya. Pendongeng memiliki harapan yang tinggi untuk rahasia surgawi juga. Memikirkan bahwa untuk mengolah sutra Fin pemurnian darah, rahasia surgawi bersekongkol melawan semua ahli di dunia dan menciptakan sungai darah dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Senior, jejak ras primordial telah muncul di daratan Tianhuang selama ini dan mereka gelisah. Yang terbaik bagi dunia kultivasi untuk membuat persiapan sebelumnya. Su Zimo tidak bisa tidak berkata. Si pendongeng tidak menjawab dan melirik ke samping. Saya yakin Anda pasti sangat kecewa dengan berbagai sekte dan faksi utama di dunia kultivasi, kan? Su Zimo tidak mengatakan apa-apa tetapi itu adalah pengakuan diam-diam. Dia telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Para pembudidaya saat ini tidak lagi memiliki sikap keras yang sama terhadap ras primordial. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sekte duel selatan dari wilayah selatan dihancurkan oleh ras anggur darah tetapi tidak ada sekte super yang muncul. Tidak ada yang mau terlibat kecuali mereka terluka secara pribadi. Namun, jika sekte dan faksi utama mempertahankan sikap yang sama, ras primordial akan meninggalkan tanah terlarang cepat atau lambat untuk menyerang dan membunuh di mana-mana di daratan Tianhuang. Pada saat itu, siapa yang bisa menghindarinya? Tidak ada telur yang bisa tetap utuh jika sarangnya terbalik. Sebenarnya itu bukan salah mereka. Pendongeng berkata, pertama, manusia tidak pernah terancam untuk waktu yang lama dalam sejarah. Mengingat lingkungan seperti itu, mereka secara alami akan menghindar dari pertempuran. Petik 2. Kedua, keberuntungan umat manusia memang telah jatuh pada generasi ini. Baik itu leluhur Mahayana atau Kaisar, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di era kuno. Petik 2. Beberapa sekte super bahkan tidak memiliki kaisar yang mendukung mereka. Tidak mungkin mereka bisa bertarung melawan ras primordial secara langsung. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Biara Dapamkara adalah salah satunya. Pendongeng melanjutkan, ketiga dan yang paling penting, dunia kultivasi saat ini tidak memiliki ahli tertinggi yang dapat memimpin umat manusia. Di era kuno, ada ahli tertinggi seperti kaisar manusia.
Ketika dia memanggil kaisar lain untuk berkumpul, tidak ada dari mereka yang berani menentang seseorang seperti dia. Tapi sekarang, umat manusia tidak memiliki ahli seperti itu. Su Zimo secara bertahap mengerti. Satu-satunya cara untuk melawan ras primordial adalah dengan mengumpulkan para kaisar dunia. Namun, orang macam apa kaisar itu? Semuanya adalah eksistensi teratas di daratan Tianhuang. Tanpa ahli tertinggi yang bisa menekan dan memanggil seluruh dunia, siapa yang mau sujud? Senior, bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Tanya Su Zimo. Tidak, pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Baik itu dalam hal reputasi atau kekuatan tempur, aku jauh dari itu. Sebagai pendongeng Istana Enigma, aku mungkin bisa mengumpulkan beberapa kaisar. Namun, kemungkinan besar kita akan hancur jika kita melawan ras primordial. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening dalam-dalam dengan hati yang berat. Dalam hal ini, ada kemungkinan besar bahwa ras manusia akan ditekan sepenuhnya jika ras primordial bergabung dan meluncurkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan ras manusia. Pada saat itu, ras primordial akan mendapatkan kembali kendali atas daratan Tianhuang. Mirip dengan zaman primordial, manusia akan diperbudak dan diperlakukan sebagai makanan tanpa kebebasan. Si pendongeng berpikir sejenak dan melanjutkan, tentu saja, kalian tidak perlu terlalu pesimis. Bagaimanapun, masih ada beberapa variabel dalam generasi ini. Dengan mengatakan itu, dia tersenyum dan menatap Su Zimo. Su Zimo membeku sesaat. Pendongeng itu mengangguk. Pertama, kamu memiliki klon yang berkultivasi dalam ras naga dan memiliki status bangsawan sebagai tuan muda dari ras naga. Saya percaya bahwa dengan temperamen Anda, jika umat manusia dalam masalah, tubuh sejati naga Phoenix Anda pasti tidak akan duduk diam. Su Zimo mengangguk. Jika umat manusia benar-benar dalam masalah, tubuh sejati naga Phoenix akan melakukan yang terbaik untuk membujuk ras naga untuk membantu umat manusia. Pendongeng melanjutkan, kedua, kelahiran tabu. 2 dari 3 tabu besar di era primordial telah muncul. Selanjutnya, saat ini, keduanya berada di pihak umat manusia. Satu-satunya kelemahan mereka adalah bahwa mereka benar-benar belum tumbuh. Su Zimo tidak menjawab. Sebenarnya, ada kemungkinan besar generasi ini akan menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana 3 tabu primordial dikumpulkan. Jika mereka punya cukup waktu dan 3 tabu primordial tumbuh, ras primordial pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang. Sayangnya, ras primordial tidak akan memberi mereka banyak waktu. Ada variabel ketiga. Pendongeng memandang Su Zimo dan berhenti sejenak. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Mungkinkah pendongeng telah meramalkan keberadaan tubuh utama Martial Dao? Sebenarnya, tubuh utama Martial Dao adalah variabel terbesar. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, variabel ketiga adalah kamu. Di generasi ini, umat manusia tidak memiliki ahli tertinggi yang dapat memerintah dunia. Petik 2. Tubuhmu telah menyatu sempurna dengan lotus hijau penciptaan dan pencapaian masa depanmu tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, Su Zimo yakin bahwa pendongeng masih belum mengetahui keberadaan tubuh utama Martial Dao meskipun memiliki kekuatan suci. Senior, itu terlalu banyak untuk diharapkan. Su Zimo tertawa getir. Aku baru saja memasuki dunia tubuh konjoin dan aku bahkan bukan leluhur setengah bela diri, apalagi seseorang yang bisa memerintah dunia dan membuat kaisar tunduk pada perintahku. Itulah mengapa itu adalah variabel. Pendongeng berkata, pertempuran antara ras primordial dan manusia tidak bisa dihindari di generasi ini. Jika kamu bisa tumbuh menjadi ahli yang tiada taranya sebelum itu, nasib umat manusia akan berubah karena itu. Kamu pernah mengubah nasib semua makhluk hidup. Saya harap Anda dapat melakukan hal yang sama untuk manusia. Bab 1468, Perampokan Buku. Penerjemah, Lege. Pendongeng memiliki harapan besar untuk Su Zimo. Tentu saja, seperti yang dikatakan pendongeng, dia adalah variabel. Masih ada jalan panjang bagi Su Zimo untuk tumbuh ke titik di mana semua kaisar di dunia akan tunduk padanya. Tapi sekarang, situasi di daratan Tianhuang berubah dengan cepat. Su Zimo tidak punya banyak waktu lagi. Saat pendongeng berbicara, dia memimpin semua orang dan memasuki Istana Enigma. Dari luar, mereka belum bisa melihat seluruh pemandangan Istana Enigma. Seseorang hanya bisa benar-benar mengalami perubahan waktu setelah memasuki wilayah Istana Enigma, besarnya emosi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte dan faksi lain. Tiba-tiba, si pendongeng mengerutkan kening dan berseru pelan. Tatapannya bergeser dan mendarat di area Istana Enigma. Su Zimo juga menoleh. Sebuah istana raksasa berdiri di daerah itu.
Tingginya 1000 kaki dan menjulang ke langit dengan 9 tingkat, setiap tingkat dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Sebuah kata raksasa tertulis di plakat istana, perpustakaan. Ada apa, Pak Tua? Lin Xuanji bertanya dengan santai ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah pendongeng. Ada orang luar yang datang ke sini. Ekspresi pendongeng sedikit menjadi gelap dan kata-katanya mengejutkan. Ah, terkejut, Lin Xuanji bertanya, apa maksudmu? Orang luar datang ke perpustakaan. Ada banyak manual rahasia dan buku-buku kuno di perpustakaan. Teknik kultivasi dan manual rahasia bukanlah yang paling penting, itu adalah buku sejarah. Perpustakaan adalah tempat penting bagi Istana Enigma dan bahkan kepala Istana Enigma tidak bisa masuk begitu saja. Apa yang akan terjadi jika orang luar memasuki perpustakaan? Aku akan pergi melihat. Lin Xuanji bergerak dan berkata sebelum berlari. Dia sudah lama pergi. Pendongeng mendengus dingin. Orang-orang di istana benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Mereka dipermainkan seperti orang bodoh dan bahkan tidak tahu bahwa ada orang luar yang datang ke perpustakaan. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia bergumam, mungkinkah itu dia? Si pendongeng sedikit mengangguk. Jika saya tidak salah, garis keturunan di luar Istana Enigma juga disempurnakan oleh orang ini. Biksu Daming. Keraguan terakhir di hati Suzimo akhirnya terjawab. Awalnya, dia ragu mengapa Biksu Daming akan membuat jebakan seperti itu jika dia hanya ingin memperbaiki garis keturunan. Pertama, tidak banyak garis keturunan yang tertinggal dalam pertempuran ini. Kedua, itu benar-benar tidak layak bagi Biksu Daming untuk datang ke sini dan memperbaiki garis keturunan mengingat ancaman besar dari Istana Enigma. Baru sekarang Suzimo mengerti. Biksu Daming memasang jebakan ini agar dia berlari di depan Istana Enigma dan bertarung melawan para pembudidaya Istana Enigma. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk memperbaiki garis keturunan, itu adalah untuk sampai ke perpustakaan Enigma Palace. Sekarang dia memikirkannya, Biksu Daming seharusnya memperbaiki garis keturunan di depan Istana Enigma dengan santai setelah dia datang ke perpustakaan. Jika rahasia surgawi tidak menggunakan sutra Fin penyempurnaan darah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dalam pertempuran sengit dengan Yan Beichen, kecelakaan pasti akan terjadi saat dia mengaktifkan sutra iblis penyempurnaan darah. Rahasia surgawi memandang Biksu Daming sebagai lawan terbesarnya. Namun, sejak awal, Biksu Daming sama sekali tidak menganggap rahasia surgawi dengan serius. Tindakan kasualnya merenggut nyawa penerus Istana Enigma yang paling menonjol. Senior, apakah kamu tahu siapa dia? Suzimo bertanya dengan cara menguji. Aku sudah menebaknya. Pendongeng berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, aku tidak bisa menebaknya. Dia sangat kuat. Sejak pendongeng muncul, dia memberi Suzimo perasaan bahwa dia maha tahu, maha kuasa, dan tahu segalanya di dunia. Namun, bahkan pendongeng tidak dapat mengetahui identitas Biksu Daming. Saat ini, Suzimo mungkin satu-satunya yang benar-benar tahu tentang Biksu Daming. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengungkapkan identitas Biksu Daming kepada pendongeng. Tidak peduli apa, Biksu Daming telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Lebih jauh lagi, bahkan Suzimo tidak yakin apakah Biksu Daming benar-benar jahat saat ini. Ayo pergi ke perpustakaan untuk memeriksa apa yang hilang. Pendongeng berkata dengan acuh tak acuh dan membawa Suzimo dan yang lainnya ke depan perpustakaan. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan lembut dan pintu aula terbuka. Di tanah di pintu masuk tergeletak dua sosok yang diikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua sepertinya telah dikutuk dan tidak bisa berbicara. Mereka hanya bisa menatap pendongeng dengan mata melebar. Kakak senior, kakak muda, kalian. Lin Xuanji membeku sejenak. Keduanya adalah dua murid pendongeng lainnya, Di Ji dan Huang Ji. Meskipun aku tahu itu tidak bagus, untuk beberapa alasan, aku hanya ingin tertawa. Hahaha. Lin Xuanji tertawa terbahak-bahak. Kedua pembudidaya tersipu malu. Pendongeng mengulurkan jarinya dan menyapu tubuh mereka melalui kekosongan. Tali pada keduanya putus seketika. Keduanya berada di alam tubuh bersama dan tali yang bisa mengikat mereka jelas merupakan barang yang luar biasa. Tapi sekarang, itu dilumpuhkan oleh pendongeng. Mereka berdua berdiri dan berlari ke pendongeng sebelum berlutut. Tuan, saya pantas mati karena gagal melindungi perpustakaan. Tolong hukum saya, Tuan. Petik 2. Di Ji bersujud berulang kali. Dengan ekspresi malu, Huang Ji berbisik, Tuan, saya telah mempermalukan Anda. Suzimo mengeluh dalam hati, evaluasi pendongeng benar-benar tidak salah. Di Ji memiliki kepribadian yang kaku dan mematuhi aturan dengan kaku, sementara Huang Ji terlihat baik dan jujur.
Bangun, itu bukan salahmu. Pendongeng tidak berniat menyalahkan mereka dan terus bertanya, apakah kalian tahu apa yang dia lakukan di perpustakaan? Aku tidak tahu. Huang Ji menjawab dengan jujur, namun, orang itu tidak tinggal lama di perpustakaan sebelum pergi. Dia mengatakan bahwa alasan mengapa dia datang kali ini adalah karena dia ingin meminjam catatan cakrawala mistik untuk melihatnya. Begitu dia selesai membacanya, dia pasti akan mengembalikannya dan tidak menyebarkannya keluar. Catatan cakrawala mistik. Su Zimo diam-diam terdiam. Itu adalah fondasi pendirian Istana Enigma. Itu dibuat oleh Peri Linglong dan mencakup segalanya, hanya selesai setelah Kaisar Manusia Abadi menyempurnakannya. Untuk berpikir bahwa Biksu Daming akan mencurinya hari ini. Itu adalah keberuntungan besar. Pendongeng tidak memasuki aula dan hanya menutup matanya untuk merasakan sebelum mengangguk. Memang, dia mengambil catatan cakrawala mistik. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Diji berlutut sekali lagi dan bersujud dengan marah. Meskipun dahinya dipenuhi darah, dia tidak punya niat untuk berhenti. Kakak senior, cepat dan bangun. Jangan merusak otakmu. Lin Xuanji bergegas maju dan menarik Diji dengan paksa. Fufu, si pendongeng tiba-tiba tertawa. Baik Diji maupun Huang Ji sama-sama bingung dan bahkan ingin mati, mereka tidak tahu bagaimana si pendongeng masih bisa tersenyum. Itu luar biasa. Pendongeng memuji, tidak disangka dia bisa datang ke Istana Enigma dan mencuri catatan cakrawala mistik. Mengesankan, mengesankan. Tuan, mengapa Anda masih memujinya? Hilangnya catatan cakrawala mistik adalah masalah besar. Huang Ji tidak bisa tidak bertanya. Lupakan saja, biarkan dia. Si pendongeng tersenyum ramah. Orang itu agak menarik. Dia hanya mengatakan bahwa dia meminjam buku untuk dibaca. Lebih jauh lagi, dia bahkan berjanji akan mengembalikannya tanpa menyebarkannya. Bab 1469, Asal-usul Daming Biksu. Penerjemah, Lege. Berdiri di depan perpustakaan, Suzimo tiba-tiba teringat sesuatu. Hal ini berkaitan dengan tebakan yang dia miliki tentang identitas Biksu Daming. Jika perpustakaan benar-benar berisi banyak buku yang mencatat sejarah dan banyak hal lain seperti yang dikatakan pendongeng, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan verifikasi yang dia inginkan dalam salah satu buku kuno di perpustakaan. Senior, bisakah aku masuk ke perpustakaan untuk melihatnya? Suzimo berkata, saya tidak akan melihat teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Istana Enigma. Saya hanya ingin melihat-lihat catatan sejarah dari puluhan ribu tahun yang lalu dan memverifikasi beberapa hal. Bagaimana bisa? Sebelum pendongeng bisa menjawab, Diji melotot dan berkata dengan suara yang dalam, apa identitasmu? Perpustakaan merupakan tempat yang penting. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki orang luar sepertimu dengan santai. Lin Xuanji cemberut. Kakak senior, berhenti bicara. Bukankah orang luar baru saja masuk dan bahkan mencuri catatan cakrawala mistik? Jika ada orang lain di Istana Enigma yang tahu tentang ini, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Meskipun Diji memerah karena sanggahan, dia menegakkan lehernya dan berargumen, ini berbeda. Karena kita sudah membuat kesalahan, kita tidak bisa terus membuat kesalahan lagi. Cukup. Pendongeng melambaikannya dan mengangguk ke Suzimo. Tentu saja kamu memenuhi syarat untuk melihatnya. Namun, ada banyak buku di perpustakaan dan ada banyak catatan sejarah. Tahun berapa yang ingin Anda lihat? Mengapa Anda tidak mengatakannya dan kami akan meminta Xuanji membawa Anda ke sana secara langsung sehingga Anda tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari. Sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Su Zimo menjawab dengan ambigu. Baik, pendongeng memandang Lin Xuanji. Bawa Desolate Martial masuk. Dia melirik ke samping dan tersenyum ketika dia melihat ekspresi penasaran Demones Ji. Jika kamu penasaran, kamu bisa mengikuti dan melihatnya. Tuan, itu tidak bisa. Tidak dapat menahannya, Diji berdiri sekali lagi dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu membuat pengecualian sekali, tetapi bagaimana kamu bisa melakukannya berulang kali? Di mana aturan sekte? Petik 2. Dia adalah penerus master pendiri Linglong. Apakah Anda pikir dia memenuhi syarat? Petik 2. Pendongeng memelototi Diji dan meniup janggutnya saat dia bertanya. Dengan ekspresi terkejut, Diji bergumam, itu berarti dia memenuhi syarat. Nak, kamu mencoba naik ke surga, iya. Pendongeng itu menunjuk hidung Diji dan memarahi sambil memukul kepala Diji. Kamu bahkan berani memerintahku sekarang ketika aku mencoba melakukan sesuatu. Anda bahkan ingin berbicara dengan saya tentang aturan sekte. Petik 2. Di sisi lain, Lin Xuanji melambai ke Su Zimo dan Demones Ji. Ayo pergi, aku akan membawa kalian masuk.
Setelah dimarahi oleh pendongeng, Diji benar-benar layu dan bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Adapun pendongeng, dia melihat ke belakang Su Zimo dan dua lainnya dan membelai janggutnya yang panjang, bergumam, sesuatu yang besar yang terjadi 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, pertempuran antara Bloodfin dan Biksu Daming. Di dalam perpustakaan, ada pilar batu penusuk surgawi yang membutuhkan lusinan orang untuk membungkusnya. Itu berdiri di tengah aula dan terhubung ke seluruh perpustakaan. Di sekitar pilar batu ada banyak buku kuno. Bahkan ada lebih banyak buku kuno dan gulungan bambu di dinding di sekitar aula. Lin Xuanji agak akrab dengan tempat ini dan membawa Su Zimo dan Iblis Ji ke dalam. Mereka baru berhenti setelah belasan langkah. Semua yang terjadi sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu dicatat dalam buku-buku kuno ini. Lihatlah. Lin Xuanji menunjuk ke deretan buku di dinding. Terima kasih. Su Zimo mengucapkan terima kasih dan berjalan maju, dengan santai mengambil sebuah buku kuno untuk dijelajahi. Demones Ji juga mendekat dan mengambil satu untuk dibaca. Setelah waktu yang lama, Iblis Ji menjadi tidak sabar. Awalnya, dia datang untuk melihat karena penasaran. Yang mengejutkannya, isi laporan itu sangat membosankan dan dia kehilangan minat setelah melihat sekilas. Namun, Su Zimo terus menjelajah, seolah sedang mencari sesuatu. Iblis Ji juga tidak pergi dan menemaninya dengan tenang di samping, dengan santai mengambil sebuah buku kuno untuk menghabiskan waktu. Di sisi lain, Su Zimo membalik-balik buku kuno lainnya dan tiba-tiba berhenti setelah membalik beberapa halaman. Buku kuno ini mencatat pertempuran antara Dao Lord Bloodfin dan Mong Daming 40.000 tahun yang lalu. Catatan pertempuran itu mirip dengan apa yang dikatakan Biksu Yuan Bei. Keduanya bertarung 3 kali tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Setelah pertempuran terakhir, keduanya hilang dan nasib mereka tidak diketahui. Mereka tidak pernah muncul sampai sekarang dan seharusnya sudah mati. Yang ingin diketahui Su Zimo bukanlah pertempuran ini. Dia ingin tahu tentang asal-usul Biksu Daming. Ada kalimat yang tercatat dalam buku kuno. Biksu Daming bukan manusia dan merupakan sisa dari ras mata surgawi. Dia ditinggalkan oleh ras mata surgawi dan diambil oleh biara Daming nanti. Cukup benar. Pernyataan itu memverifikasi spekulasi Su Zimo tentang Gunung 6 Bintang. Biksu Daming bukanlah manusia, dia berasal dari ras mata surgawi. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Biksu Daming di kuil kuno Grand Primordium, Su Zimo melihat sekilas bekas luka darah di glabelanya. Namun, bekas luka itu ditutupi oleh rambut panjang biara Daming dan tidak terlihat jelas. Hanya sampai kali ini di Six Stars Mountain ketika dia menyaksikan Biksu Daming bertarung melawan leluhur setengah bela diri Bloodfin dengan matanya sendiri, dia melihat semuanya dengan jelas. Bekas luka itu terlalu mirip dengan mata surgawi ras mata surgawi. Itu juga alasan mengapa bekas luka itu bisa bertahan melawan pedang teratai hijau dan keterampilan rahasia roh esensi dari leluhur setengah bela diri anggur darah. Itu karena mata surgawi adalah teknik terkuat dari ras mata surgawi untuk memulai. Dalam hal ini, Biksu Daming belum benar-benar menggunakan kartu truf mata surgawinya. Dia hanya menggunakan mata surgawinya untuk bertahan. Sulit membayangkan betapa dahsyat dan apokaliptik pemandangan itu jika dia menyerang dengan mata surgawinya. Pada saat yang sama, keraguan lain dalam pikiran Su Zimo teratasi. Kerangka di peti batu jauh di bawah tanah adalah Biksu Daming. Namun, Mong Daming adalah seseorang dari 40.000 tahun yang lalu. Dia terjebak di peti mati batu di bawah tanah selama 40.000 tahun. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dengan umur 20.000 tahun akan lama mati, apalagi Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, Biksu Daming tidak mati. Sebaliknya, dia muncul di generasi ini. Meskipun sebagian karena tasbih Mingwang, tidak mungkin Biksu Daming bisa hidup lebih dari 40.000 tahun. Hari ini, Su Zimo akhirnya mengerti. Itu karena Biksu Daming bukanlah manusia sejak awal, dia berasal dari ras mata surgawi. Meskipun dia adalah sisa dari ras mata surgawi, umurnya di alam karakteristik Dharma jauh lebih lama daripada manusia dan itulah mengapa dia bisa bertahan 40.000 tahun di peti batu. Setelah menyelesaikan keraguan itu, Su Zimo bersiap untuk pergi. Saat itu, dia menyapu pandangannya dan melihat buku kuno di tangan Iblis Ji. Dengan berpikir, dia bertanya, apa yang ada di buku kuno milikmu ini? Tidak banyak, hanya peristiwa tak terduga dari Sekte Iblis 20.000 tahun yang lalu. Iblis Ji mengangkat bahunya dengan santai. 20.000 tahun yang lalu. Mata Su Zimo berbinar. Biarkan aku melihatnya. Berdasarkan waktu, ada 1000 kesengsaraan setan 30.000 tahun yang lalu. Ada perang kekaisaran kian besar 10.000 tahun yang lalu.
Kalau begitu, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi 20.000 tahun yang lalu. Bab 1470, Kesengsaraan Astral. Penerjemah, Lege. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, Su Zimo memberitahu Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah tentang wajah darah di lautan darah 1000 tahun lembah 1000 setan. Setelah itu, hantu berkepala merah menyebutkan 1000 kesengsaraan setan. Dikatakan bahwa pertempuran 30.000 tahun yang lalu sangat tragis dan tidak hanya iblis dari Tousan Demon Valley yang terlibat, bahkan iblis dari 7 wilayah iblis lainnya terlibat. Dalam pertempuran itu, iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan kaisar iblis mati. Setelah pertempuran itu, 8 wilayah iblis mengalami kerugian besar. Itulah alasan mengapa pertempuran ini dikenal sebagai Tousan Demon Tribulation. Jika kemunculan wajah berdarah di reruntuhan kekaisaran kian besar dan kesengsaraan 1000 iblis bukanlah suatu kebetulan. Dalam hal ini, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di daratan Tianhuang 20.000 tahun yang lalu. Su Zimo mengambil buku kuno yang diberikan oleh iblis Ji padanya dan membacanya. 6 Sekte Iblis. Su Zimo bergumam pelan. Iblis Ji mengangguk. Sebenarnya, 20.000 tahun yang lalu, situasi di daratan Tianhuang terbagi antara 9 sekte abadi, 8 biara Buddha, dan 6 sekte iblis. Su Zimo tahu tentang 8 biara Buddha. 2 sekte super biara Buddha, biara Daming dan biara Fahua, dihancurkan dalam pertempuran kekaisaran kian besar 10.000 tahun yang lalu dan berubah menjadi 6 biara Buddha saat ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang 6 sekte iblis. Iblis Ji berkata, 20.000 tahun yang lalu, tidak ada sekte biduk surgawi di antara 9 sekte abadi. Sebaliknya, ada sekte besar lainnya, sekte astral. Juga, sekte bumi jahat tidak termasuk dalam sekte iblis. Kemudian, kaisar astral dari sekte astral gagal dalam kesengsaraannya dan disetrum menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi, yang menyebabkan krisis bagi sekte astral. Teror transendensi kesengsaraan sedemikian rupa sehingga bahkan kaisar akan mati dengan roh esensi mereka dihancurkan jika mereka ceroboh. Iblis Ji melanjutkan, pada saat kritis itu, Patriark Astral disergap oleh Patriark Sekte Iblis dan hampir mati. Marah, dia memicu pertempuran besar-besaran melawan Sekte Iblis. Petik 2. Dalam pertempuran itu, 5 dari 9 Sekte abadi terlibat di dalamnya. Adapun 6 Sekte Iblis, mereka ambil bagian dan bertarung sampai akhir, bahkan meningkat menjadi pertarungan antara kaisar. Petik 2. Saat dia mendengarkan deskripsi Demones Ji, Su Zimo menelusuri buku-buku kuno dan mencocokkannya. Buku-buku kuno mencatat bahwa lebih dari 30 leluhur Mahayana dari Sekte Abadi dan Iblis tewas dalam pertempuran ini dan bahkan Patriark Astral mati. Bahkan 3 kaisar sudah mati. Pada saat itu, Su Zimo diam-diam terdiam. Dasar dari Sekte Super benar-benar menakutkan. Sampai titik kultivasinya ini, Su Zimo jarang melihat leluhur Mahayana karena dia belum berkultivasi ke tingkat itu. Bagaimanapun, leluhur Mahayana memiliki umur 100.000 tahun. Bahkan jika Sekte Super hanya bisa menghasilkan satu setiap 10.000 tahun, setelah 100.000 tahun, mereka akan memiliki 10. Iblis Ji menghela nafas. Pada akhirnya, Kaisar Dharma dari biara-biara Buddha dan yang lainnya menengahi dan berhasil menenangkan pertempuran. Meski begitu, pertempuran itu menyebabkan kerusakan besar pada Sekte Iblis. Adapun 9 Sekte Abadi, Sekte Astral dihancurkan dan dibagi menjadi 2 sekte besar. Salah satunya adalah Sekte Biduk Surgawi saat ini dari 9 Sekte Abadi dan yang lainnya adalah Sekte Bumi Jahat dari 7 Sekte Iblis. Pada saat itu, Su Zimo tercerahkan. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Demones Ji, dia sudah memandang rendah Sekte Bumi Jahat dan mengatakan bahwa Sekte Bumi Jahat bukanlah Sekte Iblis sejati. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti, Sekte Bumi Jahat secara resmi adalah Sekte Astral dari Sekte Abadi. Pertempuran itu bisa dianggap sebagai bencana bagi Sekte Abadi dan Iblis. Sekte Astral bahkan terbelah menjadi 2 dan semuanya disebut oleh generasi selanjutnya sebagai kesengsaraan astral. Setelah beberapa saat, Iblis Ji melihat bahwa Su Zimo masih terkubur dalam buku kuno, membacanya berulang kali seolah-olah sedang mencari sesuatu. Zimo, apa yang kamu cari? Tanya Iblis Ji. Su Zimo menjawab, saya mencari masalah di balik pertempuran ini. Apa maksudmu? Iblis Ji bingung. Su Zimo tidak menjawab. Setelah membolak-balik buku kuno beberapa kali, dia bertanya, siapa Patriark Sekte Iblis yang menyerang Patriark Astral? Aku tidak yakin. Iblis Ji menggelengkan kepalanya. Su Zimo menunjuk ke buku kuno di tangannya. Itulah masalahnya. Bahkan buku-buku kuno Istana Enigma tidak memiliki catatan tentang Patriark Sekte Iblis ini.
Masalah ini adalah alasan kesengsaraan astral, tetapi tidak ada yang tahu siapa patriark sekte iblis ini. Iblis Ji mengerutkan kening. Apa itu bisa membuktikan? Ini harus benar-benar benar. Jika tidak, patriark astral tidak akan marah dan melancarkan pertempuran besar-besaran melawan sekte iblis. Su Zimo tidak membantah. Sebenarnya, itu sama dengan bencana kian besar. Baik itu 1000 setan atau kesengsaraan astral, kedua bencana itu membawa keanehan yang sama. Untuk bencana kian besar, Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah, dua orang yang menyaksikannya secara pribadi, berspekulasi satu sama lain dan Dai Yue ikut campur. Kemudian, mereka menemukan keanehan di balik bencana kian besar. Adapun 1000 setan dan kesengsaraan astral, mereka pecah 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Siapapun yang pernah mengalami kedua malapetaka secara pribadi akan mati sejak lama. Bahkan jika Suzimo dapat merasakan ada sesuatu yang salah dengan kedua bencana itu, dia tidak dapat menemukan masalah yang sebenarnya. Kebenaran masa lalu mungkin terkubur oleh waktu. Namun, masalah ini mengkonfirmasi tebakannya. Kesengsaraan 1000 setan, kesengsaraan astral, dan bencana kian besar bukanlah suatu kebetulan. Sekarang aku memikirkannya, 10.000 tahun lagi telah berlalu sejak bencana kian besar. Su Zimo bergumam pelan dengan ekspresi muram. Bahaya dari daratan Tianhuang tidak hanya datang dari ras primordial. Ada juga sepasang tangan darah tak terlihat yang mengaduk awan dan memanipulasi semua makhluk hidup. Ayo tinggalkan tempat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo mengubur pikiran-pikiran itu di dalam hatinya dan meninggalkan perpustakaan bersama Iblis Ji. Pendongeng tidak pergi dan berdiri di pintu masuk aula, menatap ke kejauhan dengan pemikiran yang dalam. Ming Zhen, Little Fatih, Si Jian dan Yan Beichen telah pergi. Kemungkinan para pembudidaya Istana Enigma telah mengatur agar mereka beristirahat. Kamu menemukan jawaban yang kamu inginkan. Pendongeng itu melirik ke samping dan bertanya sambil tersenyum. Su Zimo mengangguk. Awalnya, alasan dia masuk ke perpustakaan adalah karena dia ingin mengetahui rahasia di balik Biksu Daming. Untuk berpikir bahwa dia bahkan mengetahui tentang bencana 20.000 tahun yang lalu secara tidak sengaja. Kamu adalah orang yang menghancurkan ras Bloodfin di Six Stars Mountain, kan? Tanya si pendongeng. Iya, Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Setengah dari itu dilakukan oleh Biksu Daming. Namun, karena Biksu Daming tidak ingin mengungkapkan dirinya, Su Zimo tidak mengambil inisiatif untuk menyebut namanya. Mengapa kamu datang langsung ke Enigma Palace setelah Six Stars Mountain? Si pendongeng bertanya lagi. Su Zimo baru saja akan membicarakan masalah ini saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Perlombaan Bloodfin memberiku lencana pembunuh. Seseorang memberitahuku bahwa Enigma Palace mungkin bisa membantuku menyelesaikannya. Ekspresi pendongeng berubah dengan jelas saat dia berputar. Kabut abu-abu muncul di mata pendongeng, seolah-olah dia bisa melihat semua rahasia di Su Zimo. Memang, kabut di mata pendongeng berangsur-angsur menghilang saat dia mengerutkan kening. Mengulurkan telapak tangannya, dia meramal dengan jari-jarinya dan cahaya surgawi melintas di matanya saat dia berteriak, "Tidak bagus." Bab 1471, Kelahiran Kembali Darah. Senior, ada apa? Su Zimo bertanya dengan tergesa-gesa. Perasaan yang disampaikan pendongeng selalu bahwa dia menggoda, memarahi, bersikap tenang dan tenang, atau memutuskan untuk membunuh. Namun, dia tidak pernah memiliki ekspresi seperti itu. Ras anggur darah ada di sini. Setelah mengatakan itu, si pendongeng melambaikan kedua tangannya di depannya. Seketika, kekuatan misterius dan kuat mengisi kekosongan, menyelimuti langit dan menyelimuti seluruh istana Enigma. Kekuatan itu tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Sebaliknya, itu tampak misterius dan halus. Namun, melawan kekuatan itu, Su Zimo merasa tidak berarti seperti setitik debu yang bisa ditenggelamkan kapan saja. Kalian semua, pergilah ke perpustakaan dan jangan keluar. Melambaikan lengan bajunya, pendongeng mendorong Su Zimo dan Iblis Ji kembali ke perpustakaan dan dengan ledakan, pintu perpustakaan ditutup. Di perpustakaan, Su Zimo menahan napas dan tampak gugup. Dilihat dari sikap pendongeng, orang-orang dari ras Bloodfin kali ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, setidaknya ada seorang ahli ranah leluhur. Beberapa ahli ranah leluhur dari ras primordial bahkan bisa bertarung melawan kaisar ras manusia. Astaga, saat itu, awan besar berwarna darah melayang dari cakrawala yang jauh dan melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan istana Enigma. Alam Mahayana, meskipun mereka bersembunyi di perpustakaan, Su Zimo dan Demones Ji masih bisa merasakan bau darah yang mengerikan di luar, jauh di luar ranah tubuh bersama.
Dalam pertempuran Gunung Enam Bintang, Teng Lingzi dan lebih dari 10.000 makhluk ras anggur darah mati tanpa satu pun yang selamat. Biksu Daming berkata bahwa kemungkinan besar seorang patriark dari ras anggur darah akan khawatir tentang masalah ini. Dia benar lagi. Untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama seperti Suzimo, ras anggur darah mengirimkan patriark Mahayana. Suzimo mendengarkan dengan ama dengan perasaan gugup. Bagaimanapun, dialah yang menarik ras Bloodfin. Jika pertempuran besar yang mengakibatkan kematian banyak pembudidaya pecah di depan Istana Enigma, dia pasti akan merasa sangat bersalah. Saat itu, sebuah tangan kecil mengambil inisiatif untuk menarik telapak tangannya. Itu hangat dan lembut, menenangkan pikirannya secara bertahap. Melirik ke samping, Suzimo melihat mata cerah Iblis Ji. Mata yang bisa menyihir masa mengungkapkan sedikit kenyamanan dan kelembutan saat ini. Tidak apa-apa, pendongeng senior ada di sekitar. Iblis Ji mengirim transmisi suara secara diam-diam. Suzimo mengangguk dan tersenyum. Di langit di depan Istana Enigma, retakan muncul di awan berwarna darah dan pohon anggur berwarna darah kuno memanjang dari dalam. Di bagian atas tanaman merambat darah, wajah manusia tanpa mata dan hidung membuka mulutnya, memperlihatkan taring mengancam yang bersinar dengan kilatan dingin. Pohon anggur darah tampaknya mengamati sesuatu di dalam Istana Enigma, memindainya berulang kali. Namun, pohon anggur darah tampaknya mengetahui sesuatu dan melayang di luar formasi pembunuhan indah sepanjang waktu, tidak berani mengambil satu langkah pun. Keributan di sini telah menarik banyak pembudidaya Istana Enigma. Sosok pendongeng tiba-tiba muncul di udara. Apa yang kamu lakukan di sini di Istana Enigma, Patriark Blood Fortune? Dia menatap dingin pada pohon anggur darah di udara dan menyalak, apa yang kamu tunggu? Enyahlah. Pendongeng itu sangat mendominasi dan tidak sopan. Dengan teriakan dari pendongeng, awan berwarna darah menyebar dan anggur darah ditarik, berubah menjadi sosok yang berdiri di udara dalam sekejap mata. Patriark Blood Fortune tidak terlihat besar dan hanya setengah baya. Namun, matanya dipenuhi dengan darah yang kuat dan niat membunuh dan bibirnya merah. Hehe, Patriark Blood Fortune tertawa aneh. Jadi, Kaisar Mistik yang menjaga tempat ini. Betapa malangnya. Mari kita tidak bertele-tele. Desolate Martial ada di Enigma Palace, kan? Tidak bisakah kamu melihat sendiri apakah dia ada di Istana Enigma? Pendongeng itu tanpa ekspresi saat dia mencibir, karena kalian melepaskan lencana pembunuh padanya, bahkan dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat menemukannya, Patriark Blood Fortune. Hehe, Patriark Blood Fortune memelototi pendongeng dengan dingin dan tersenyum. Sebelumnya, aku bahkan melihat aura lencana pembunuh di sekitar sini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu menghilang dalam sekejap mata. Petik 2. Pergi dan carilah kalau begitu. Jangan tinggal di Istana Enigma, enyahlah. Pendongeng mengutuk sekali lagi dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Seolah-olah dia siap untuk menyerang saat berikutnya. Merasakan sesuatu, Patriark Blood Fortune mundur beberapa langkah dan mencibir, Kaisar Mistik, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Anak itu, Desolate Martial, sudah diburu oleh 6 ras primordial kita. Meskipun aku tidak dapat mendeteksi aura Desolate Martial di sini hari ini, jika seorang kaisar dari ras Bloodfin kita datang, dia pasti akan dapat menemukan Desolate Martial. Jika kami menemukan lokasi Desolate Martial di Istana Enigma pada waktu itu, Anda akan siap untuk menanggung murka 6 ras primordial. Betapa berisiknya. Tiba-tiba, pendongeng mengulurkan telapak tangannya dan menyapu dengan kejam ke arah Patriark Blood Fortune, berteriak pelan, teknik ripping hebat. Astaga, meskipun pendongeng hanya melambaikan tangannya, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari telapak tangannya dan seluruh kekosongan terbelah menjadi 2. Ini adalah kekuatan surgawi yang hebat. Ekspresi Patriark Blood Fortune berubah drastis saat dia berbalik untuk melarikan diri. Meski begitu, dia masih selangkah lebih lambat. Dia tidak menyangka pendongeng begitu mendominasi sehingga yang terakhir ingin menekannya tanpa sepatah kata pun. Kekuatan surgawi yang agung turun padanya secara instan. Seketika, tubuhnya tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan darah dimuntahkan kemana-mana. Di bawah kekuatan Divine Power yang agung itu, daging yang hancur terus meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ini sudah bisa dianggap mencabik-cabik mayatnya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus tidak akan bisa sembuh dari ini. Namun, saat itu, sinar darah melonjak ke langit dari kabut darah dan melarikan diri ke kejauhan. Kabut darah di udara melonjak menuju sinar darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata,
tubuh Patriark Blood Fortune pulih sepenuhnya. Para pembudidaya Istana Enigma berseru ketika mereka melihat itu. Ini pasti kekuatan suci yang hanya bisa dipahami di alam Mahayana, kelahiran kembali darah. Betapa menakutkan, terlalu sulit untuk membunuh seorang Patriark Mahayana. Conjoined Body Mighty Figures memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas dan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Di alam Mahayana, seseorang akan memiliki kekuatan surgawi. Selama roh esensi mereka tidak dihancurkan, mereka bisa dilahirkan kembali bahkan dengan setetes darah, apalagi lengan yang terputus. Sebelumnya, Patriark Blood Fortune merilis kekuatan suci Blood Rebirth. Kaisar Mistik, jangan sombong. Perlombaan Blood Fin akan kembali. Meskipun Patriark Blood Fortune sudah melarikan diri jauh, suaranya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Pendongeng memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat sinar darah yang melarikan diri tanpa mengejarnya. Semuanya, bubar. Dia kembali ke Istana Enigma dan berkomentar dengan santai. Kelompok pembudidaya dari Istana Enigma bubar satu demi satu, tetapi mereka semua masih berdiskusi dengan suara pelan dengan penuh semangat. Bab 1472, Reruntuhan Kunlun. Penerjemah, Lege. Meskipun Suzimo dan Demones Ji bersembunyi di perpustakaan, mereka masih bisa merasakan situasi di luar menggunakan kesadaran roh mereka. Keduanya bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kekuatan alam Mahayana benar-benar melampaui alam lain. Bagi mereka yang berada di bawah ranah inti emas, mereka kebanyakan akan bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan seni roh. Ada lebih banyak teknik di atas ranah inti emas seperti seni Dharma, keterampilan rahasia, karakteristik Dharma langit dan bumi dan pertarungan roh esensi. Bagi para leluhur Mahayana, kekuatan suci adalah yang terkuat. Kekuatan surgawi juga merupakan perbedaan terbesar antara ahli alam leluhur dan sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun kekuatan suci yang dilepaskan oleh pendongeng tidak terlihat seperti apa-apa, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan tubuh Patriark Anggur Darah terkoyak menjadi kabut darah. Tidak apa-apa sekarang, ayo keluar. Saat Suzimo dan Demones Ji membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, suara pendongeng terdengar dan pintu perpustakaan terbuka. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Suzimo datang ke hadapan pendongeng dan membungkuk dalam-dalam. Tidak apa, pendongeng menggelengkan kepalanya sedikit tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia samar-samar menebak sesuatu. Dia menyelidiki, senior, Istana Enigma juga tidak akan bisa menghilangkan lencana pembunuhan padaku, kan? Iya, pendongeng tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Tiba-tiba, Suzimo teringat adegan ketika Patriark Blood Fortune tiba di luar Istana Enigma, yang terakhir tampaknya tidak sepenuhnya yakin bahwa Suzimo juga berada di Istana Enigma. Saat itu, pendongeng menjelaskan, ketika saya melihat lencana pembunuh di tubuh Anda, saya menggunakan kekuatan suci untuk menyegel aura Anda sementara, menyembunyikan rahasia surgawi. Tiba-tiba, Suzimo tercerahkan. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, pendongeng itu melambaikan kedua tangannya di depannya dan melepaskan energi tak terbatas yang menyelimuti langit Istana Enigma. Jadi, pendongeng sudah melepaskan kekuatan suci pada saat itu. Pendongeng itu berkata, dengan kekuatan suci ini, bahkan leluhur Mahayana dari ras primordial tidak akan dapat menemukan Anda. Namun, setelah jeda singkat, dia melanjutkan, jika kaisar dari Blood Fin atau ras mata surgawi tiba, kekuatan suciku mungkin akan terungkap. Mata Suzimo berbinar. Di daratan Tianhuang, sebagai seorang kaisar, pendongeng itu jelas merupakan salah satu pembudidaya terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Namun, bahkan pendongeng dan Istana Enigma tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berarti bahwa sekte lain seperti Puncak Ethereal dan 100 sekte penyempurnaan akan semakin tidak berdaya. Meskipun daratan Tianhuang sangat besar, tidak ada tempat untuk bersembunyi dengan lencana pembunuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iblis Ji sedikit cemas. Senior, kamu sangat kuat. Anda pasti punya solusinya. Senior, karena Istana Enigma juga tidak memiliki jalan, aku akan pergi besok. Suzimo merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Agar adil, dia juga tidak tahu kemana dia harus pergi selanjutnya. Namun, dia tidak akan mendapat manfaat dari tinggal di Istana Enigma selain melibatkannya. Tidak disangka aku akan berada dalam keadaan seperti itu setelah pertempuran di Six Stars Mountain. Suzimo bergumam dalam hati. Meskipun dia mendapatkan kayu Ashoka, dia juga memiliki lencana pembunuh yang ditanam padanya dan pada akhirnya akan diburu oleh ras anggur darah. Tidak ada waktu atau tempat baginya untuk memperbaiki dan mengolahnya.
Hasil dari tubuh sejati teratai hijau ini mungkin sudah diputuskan. Ini adalah situasi tanpa harapan. Pendongeng menatap Suzimo dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu menyesalinya? Suzimo tertegun sejenak sebelum dia mengerti bahwa pendongeng itu bertanya apakah dia menyesali pertempuran di Six Stars Mountain. Dia tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Bahkan jika saya harus melakukannya lagi, saya akan membunuh jalan saya melalui Six Stars Mountain. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Desolate Martial. Pendongeng itu mengangguk puas dan memuji. Sebenarnya masih ada cara bagimu untuk menghilangkan killing badge di tubuhmu dan keluar dari situasi mematikan ini, tiba-tiba, katanya. Senang? Suzimo bertanya dengan tergesa-gesa, senior, tolong jelaskan. Si pendongeng menyipitkan matanya dan berkata perlahan, ada tempat yang tidak diketahui di daratan Tianhuang yang bahkan para leluhur Mahayana dan berbagai kaisar tidak berani menginjakkannya. Ah, Suzimo bertanya, bahkan kaisar dari ras primordial tidak berani masuk. Itu adalah tempat terlarang untuk ras primordial. Kata-kata si pendongeng mengejutkan. Di dunia kultivasi, 9 alasan terlarang untuk ras manusia sebenarnya sesuai dengan habitat 9 ras primordial. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, Suzimo mendengar tentang sebuah tempat di daratan Tianhuang yang merupakan tempat terlarang bagi ras primordial sehingga bahkan kaisar mereka pun tidak akan berani menginjakkan kaki. Senior, apakah Anda mengacu pada tempat itu? Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Iblis Ji melihat ke barat secara naluriah. Betul sekali, pendongeng itu mengangguk. Barat ekstrim, reruntuhan Kunlun. Reruntuhan Kunlun. Suzimo bergumam pelan. Itu adalah nama yang sangat asing baginya. Tempat apa itu? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana atau tempat apa itu. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Namun, satu hal yang pasti, itu adalah medan perang terakhir dari Perang Primordial. Perang Primordial. Suzimo terkejut. Pendongeng berkata dengan suara yang dalam, tepatnya, tempat itu awalnya bernama Kunlun tetapi karena pertempuran apokaliptik yang berubah menjadi kehancuran besar, kemudian dikenal sebagai reruntuhan Kunlun. Dikatakan bahwa dalam Perang Primordial, Tabu Dragon Phoenix dan Kunpeng memimpin 8 ras primordial dan banyak ras untuk menyerang Kunlun, bertarung melawan 10.000 ras yang dipimpin oleh Tabu Hou. Tunggu. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba bertanya, senior, bukankah itu Primordial Nine Raches? Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Menurut catatan pendiri Master Linglong, hanya ada 8 ras primordial pada awal era primordial. Ras dewa hanya muncul di tahap akhir era primordial dan tidak cukup kuat pada saat perang primordial. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya saat ini. Deskripsi pendongeng tentang perang primordial agak berbeda dari Penatua Agung Naga Penerangan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari era primordial. Bahkan untuk 1000 kesengsaraan setan dan kesengsaraan astral yang terjadi 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu, sulit untuk mengetahui kebenarannya, apalagi perang yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa perang primordial memang sangat tragis, itu jauh lebih tragis daripada perang antara ras manusia dan 9 ras primordial di era kuno. Ras yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam perang primordial. Memang, ketiga tabu mati dalam pertempuran itu juga. Karena itu, 9 ras primordial menderita kerugian besar. Karena itu, era primordial berakhir. Setelah itu, memasuki era kuno di mana manusia memanfaatkan situasi untuk bangkit dan peradaban kultivasi berkembang, menyambut era yang mulia. Akhirnya, perang kuno melawan 9 ras primordial pecah.